Oke, doakan ya. Ya. Recording in progress. Tapi kan ya, sudah ada. Ya. Ibu Sarah ya? Iya, Ibu. Panggilnya siapa? Ibu Sarah atau Ibu Saras. Ibu Saras? Iya. Oke, Ibu Saras. Perangkat pembelajarannya sudah diunggah? Sudah, Ibu. Oke, Ibu silahkan berdoa terlebih dahulu. Baik. Sudah, Ibu. Oke, baik Ibu Sarah, sudah siap untuk ujian? Siap, Ibu. Baik ya, Ibu Sarah, kita akan melakukan pengujian. Ibu Sarah sudah kurang lebih selama 37 hari, sekarang masuk hari ke-38, berada di PPG ini. Untuk itu kami akan mengecek mengenai apa yang Ibu pahami selama Ibu mengikuti PPG ini. Mohon izin Bapak Dr. Hiwa, saya lebih dulu Bapak. Udah lanjut dulu lah. Ya, baik Bapak. Baik Ibu Sarah, kita akan melihat perangkat pembelajaran yang Ibu sudah upload. Saya mau tahu di sini mengenai Ibu punya perangkat pembelajaran ini. Sebelum Ibu membuat perangkat pembelajaran, apa yang Ibu lakukan? Sebelum saya membuat perangkat pembelajaran dari PPG ini, mungkin saya mengidentifikasi permasalahan. Setelah saya melakukan identifikasi masalah, saya menemukan beberapa masalah. Saya refleksi diri bahwa apa yang menjadi permasalahan tersebut harus saya cari jalan keluarnya. Beberapa permasalahan itu terkait dengan motivasi belajar siswa yang rendah. Mungkin saya akan menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Nah, dari penerapan model pembelajaran inovatif ini diperlukan perangkat pembelajaran yang inovatif juga. Oke, baik. Ibu membuat 4 rencana aksi. Ya. Berdasarkan 4 rencana aksi ini, masalah-masalah yang Ibu temukan di lapangan, ada 4 masalah yang Ibu pakai akhirnya. Ya. Dan yang lainnya gugur. Nah, bisa Ibu ceritakan mengenai 4 masalah yang Ibu pilih dan solusi yang Ibu berikan untuk setiap masalah dan bagaimana Ibu mengeksplorasi solusi yang Ibu berikan. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Nah, untuk permasalahan yang pertama terkait dengan pedagogik, yaitu rendahnya motivasi belajar siswa, saya melakukan refleksi diri yang pertama Ibu, kemudian saya melihat dari hasil belajar siswa, kemudian saya melakukan wawancara dengan siswa, guru, rekan sejawat, dan juga dengan pengawas, berdasarkan juga kajian literatur, sehingga saya mendapatkan untuk permasalahan yang pertama, solusinya itu adalah dengan menggunakan model pembelajaran inovatif seperti PJBL. Nah, PJBL ini juga saya berbantuan dengan media Kahoot, di mana Kahoot tersebut merupakan game online, games berbasis kuis yang online, yang membuat motivasi siswa, semangat belajar siswa meningkat nantinya. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, itu saya mengambil rendahnya hasil belajar terhadap suatu materi tentang simbiosis di kelas 5. Nah, dari permasalahan tersebut juga kurangnya variasi model pembelajaran yang saya gunakan, sehingga saya menggunakan model pembelajaran PBL berbantuan dengan media PowerPoint. Nah, untuk permasalahan yang ketiga, yaitu terkait dengan rendahnya hasil belajar dalam materi perubahan wujud. Di situ saya juga menggunakan model pembelajaran PBL, di mana ini dikaitkan ke kelas 3. Kemudian dari model pembelajaran PBL itu saya berbantuan dengan multimedia interaktif yang membuat siswa mungkin lebih membuat semangat belajarnya tinggi, aktivitasnya juga tinggi, dan teknologi informasinya juga ada. Kemudian permasalahan yang keempat terkait dengan kurangnya kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Nah, ini saya mengambil dengan model project based learning, yang nanti saya akan menggunakan fasilitas laptop yang sudah diberikan oleh Pemda Badung, karena kebetulan kami memiliki fasilitas tersebut, dan dari atas himbauan dari pengawas kami menyampaikan bahwa lebih baik
fasilitas yang diberikan bisa digunakan secara optimal sehingga anak-anak bisa ikut langsung dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam menghasilkan sebuah produk karya seperti poster digital. Seperti itu, Ibu. Oke, nah tadi Ibu sudah memberitahukan tentang solusi yang Ibu berikan juga sekaligus dengan masalah. Nah tadi pertanyaan saya yang terakhir itu adalah bagaimana cara Ibu untuk bisa mengeksplorasi solusi masalah yang telah Ibu identifikasi tadi. Nah, saya mengeksplorasinya dengan melakukan kajian literatur. Kemudian dari kajian literatur saya melakukan wawancara lebih mendalam lagi terhadap siswa, rekan sejawat yaitu guru, pengawas sekolah sebagai pakar pendidikan dan juga kepala sekolah. Nah, dari hasil wawancara kemudian saya lakukan juga tetap observasi, refleksi diri sehingga saya mendapatkan dari beberapa solusi yang sudah ditawarkan, saya mencari kelemahan dan kekuatan dari solusi tersebut, kemudian saya pilih yang mana yang akan saya yakini akan mengubah proses pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Oke, berarti berdasarkan Ibu sudah analisis tadi, Ibu memperoleh kelemahan dan kelebihan tadi, lalu Ibu membuat rencana aksi untuk perbaikan pembelajaran berdasarkan tadi ya, Ibu sudah analisis tadi ya. Nah, yang saya mau tahu lagi di sini, Ibu tadi bilang ya, untuk solusi rencana aksi yang pertama sesuai dengan apa yang Ibu kirim kepada kami di sini, Ibu menggunakan namanya KHOTS atau media KHOTS, soal KHOTS ya di situ, media soal ya. Nah, apa yang Ibu pahami tentang media pembelajaran? Iya. Media pembelajaran merupakan alat bantu dalam proses pembelajaran, di mana media pembelajaran itu diusahakan untuk menarik perhatian, ketertarikan siswa terhadap pembelajaran. Sehingga media pembelajaran ini diharapkan dapat membantu dalam proses pembelajaran di kelas. Oke, lalu di sini Ibu ketika Ibu memilih media tadi di sini Ibu mengetahui bahwa dalam menyusun perangkat pembelajaran yaitu RPP, itu apa saja unsur yang diperlukan dalam menyusun RPP? Nah, kalau menyusun RPP, pertama di RPP tersebut ada identitas, kemudian ada KI, kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian yang akan diturunkan menjadi indikator. Indikator tersebut akan dituangkan ke dalam tujuan pembelajaran, kemudian ada metode, model, dan juga pendekatan yang dilakukan. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran dan juga penilaian. Nah, di samping itu dalam RPP nanti juga akan dilengkapi dengan bahan ajar, media pembelajaran, kemudian instrumen penilaian, dan juga tidak lupa dengan adanya LKPD sebagai lembar kerja peserta didik. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya, menurut Ibu ada berapa perangkat yang Ibu buat untuk satu rencana aksi? Satu rencana aksi ada 5, Ibu. Yang pertama ada RPP, yang kedua ada bahan ajar, yang ketiga ada media pembelajaran, yang keempat ada LKPD, dan yang kelima ada instrumen penilaian. Oke, baik. Tadi kita kembali lagi ke RPP. Di dalam RPP ada indikator. Bagaimana Ibu merumuskan indikator? Nah, untuk indikator, saya merumuskan indikator itu harus sesuai dengan kompetensi dasar, minimal harus sesuai, namun melebihi boleh. Dalam artian, kita bisa menggunakan HOTS di sana. Nah, dari indikator tersebut, saya juga menggunakan kata kerja operasional, seperti contoh misalkan KD tentang mengidentifikasi, jadi saya menggunakan indikatornya mengidentifikasi suatu teks bacaan, seperti itu, Ibu. Syarat sebuah indikator yang baik itu ada berapa? Nah, untuk indikator yang baik itu diusahakan untuk bisa minimal bisa mencakup KD, dan lebih baiknya harus melebihi KD. Nah, indikator itu juga ada 2 tipe juga, indikator yang menggunakan KKU yang bisa levelnya LOTS dan HOTS. Nah, di sini karena saya kelas 5 dan juga memang diinstruksikan untuk HOTS, jadi saya menggunakan indikator yang berbasis HOTS, seperti itu, Ibu. Oke, baik. Jadi minimal indikator itu dalam satu kompetensi dasar itu ada berapa? 1 kah atau 2 kah atau 3 kah atau berapa? Kalau
saya itu buatnya minimal ada satu, tapi ada satu muatan yang kalau misalkan kompetisi dasarnya ganda, dalam artian ada dan-nya, saya buat lebih dari satu, Ibu. Alasannya apa? Nah, kalau misalkan contoh, Alasannya satu apa? Dan kalau pakai kata dan itu harus lebih dari satu, itu alasannya apa? oke, kalau misalnya indikatornya satu, misalkan contoh kompetisi dasar bahasa Indonesia menguraikan konsep-konsep yang berkaitan pada teks non-fiksi. Nah, saya mengambil indikatornya itu menganalisis fakta dan informasi dari teks non-fiksi. Itu karena di sini bunyinya berkaitan dengan teks non-fiksi. Menguraikan itu otomatis yang akan diturunkan menjadi menganalisis. Nah, seandainya kalau dua, itu contohnya yang ada pada muatan IPS, itu kompetensi dasar yang berbunyi adalah mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Nah, ini untuk kompetisi ini cangkupannya luas sehingga perlu dijabarkan menjadi beberapa indikator, di mana bisa mengidentifikasi aktivitas perekonomian dan juga mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia. Sehingga nanti karena indikator ini akan berujung nanti kepada soal membuat kisi-kisi, maka dari itu lebih baiknya saya pecah KD indikator tersebut dari KD yang cakupannya luas ini, Bu. Oke, baik, Ibu pernah mendengarkan tentang indikator penunjang, indikator kunci, indikator pengayaan? Pernah, Ibu. Apakah yang Ibu pahami di situ? Nah, indikator penunjang itu adalah indikator di bawah daripada indikator inti. Nah, artinya pembelajaran yang harus dipenuhi sebelum dia menuju ke indikator inti. Nah, kemudian kalau indikator pengayaan itu levelnya lebih tinggi daripada indikator inti tersebut. Lalu indikator pengayaan? Pengayaan itu yang lebih tinggi, Bu. Yang Kalau kunci? Kalau kunci itu mohon maaf, Ibu, kalau misalkan indikator kunci itu yang menjadi pokok dari indikator tersebut. Jadi kalau indikator penunjang harus di bawah kompetensi dasar atau dia boleh setara dengan kompetensi dasar? Kalau penunjang itu di bawah, kalau tidak salah, Ibu, mohon maaf. Lalu kalau kunci? Yang setara sama indikator yang setara sama bunyi indikator KD-nya. Kalau lebih boleh atau tidak? Kalau lebih dia nanti jadinya indikator pengayaan, Ibu. Lalu kalau indikator pengayaan dia harus lebih gitu? Iya. Oke, baik. Lalu sekarang setelah Ibu membuat indikator, apa yang Ibu buat lagi setelah indikator? Nah, setelah saya membuat merancang indikator, saya pastinya menuju ke tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana Ibu proses pembuatan tujuan pembelajaran ini? Nah, tujuan pembelajaran itu harus memuat dengan istilah konsep ABCD, di mana di ABCD tersebut ada audiensnya, ada audience, behavior, condition, dan degree. Nah, dari tujuan pembelajaran itu juga disisipkan setiap indikator. Jadi setiap satu indikator harus ada satu tujuan pembelajaran. Seperti contoh mungkin melalui mengamati video pembelajaran yang merupakan kondisi, siswa dapat menganalisis ketampakan alam, yaitu behaviornya, kemudian dengan baik itu adalah degree-nya, Ibu. Itu dari tujuan pembelajaran. Oke, boleh saya memberikan contoh dari tujuan pembelajaran sesuai dengan yang tadi Ibu jelaskan ABCD-nya? Boleh, Ibu. Misalkan contoh tujuan pembelajaran saya pada aksi satunya melalui kegiatan mencermati slide PowerPoint tentang manfaat persatuan dan kesatuan, itu merupakan condition-nya. Siswa merupakan audiensnya, dapat mengidentifikasi manfaat persatuan dan kesatuan merupakan behavior atau tingkah laku yang harus dia laksanakan pada proklamasi kemerdekaan RI dengan benar, yang merupakan kondisi yang merupakan degree yang kita harapkan sama-sama. Oke, baik. Lalu di sini Ibu menggunakan model pembelajaran PJBL. Apa yang dipahami tentang PJBL? Nah,
Model pembelajaran PJBL maupun model pembelajaran PBL merupakan hasil rekomendasi dari PPG, diharapkan merupakan model pembelajaran yang inovatif. Nah, PJBL ini dari singkatannya itu adalah Project Based Learning. Nah, Project Based Learning ini ada pun beberapa sintaknya. Yang pertama itu ada penentuan pertanyaan mendasar, di mana nanti siswa kita berikan satu pertanyaan yang mendasari dari permasalahan mungkin. Kemudian yang kedua kita menyusun rencana proyek. Yang ketiga menyusun jadwal. Yang keempat memantau dan memonitoring. Selaku guru kita memantau dan memonitoring bagaimana pekerjaan siswa. Kemudian yang kelima penilaian terhadap hasil proyek yang dilakukan oleh kelompok dalam siswa tersebut. Dan model pembelajaran PJBL ini merupakan salah satu dari model pembelajaran inovatif saat ini. Oke, baik Ibu Saras, pertanyaan saya yang terakhir adalah tentang model pembelajaran PJBL ini dengan sintak-sintaknya yang tadi Ibu sudah sebut ini. Apakah kita bisa laksanakan dalam satu kali pertemuan, ataukah kita memerlukan beberapa kali pertemuan untuk menyelesaikan beberapa sintaks ini? Terima kasih Bu. Untuk PJBL sendiri awalnya saya khawatir karena PJBL ini kan berbasis proyek, otomatis proyeknya ada durasi waktunya. Nah, di sini karena memang diharuskan kami juga harus mencoba model pembelajaran PBL dan PJBL, sehingga dalam pemilihan proyek akan yang diselesaikan oleh peserta didik saya itu merupakan proyek yang masih bersifat sederhana, Ibu. Jadi bisa diselesaikan pada hari itu juga dengan tentunya melalui hasil kesepakatan bersama anggota kelas. Oke, baik. Terima kasih Bu Saras. Dari saya rasa cukup. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Rewa selaku pengunci utama untuk ujian hari ini. Pada Bapak Dokter, saya persilakan. Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak. Gimana masalah nih? Mau uji apa lagi nih? Ini pertanyaan apa lagi? Yang pasti di indikatornya belum sesuai dengan ketentuan. Iya. Mengacu pada peraturan Menteri Mendikbud nomor 12 tahun 2016 itu dalam proses indikator setiap PD itu minimal 2 indikator. Iya. 2 indikator. Lalu yang berikut dalam indikator yang bahasa buat itu dalam kurunnya C6, tapi kata kerja operasionalnya diidentifikasi. Ya, Iya itu Bapak. hoax atau bukan? Saya cuma menduga tidak diketahui secara pasti mana yang tidak melihat kakak hoax, sehingga langsung menulis saja di situ ya, langkah salah. Ya, maaf Bapak. Langkah salah baca saya. Yang mana ya Ini Pak? KDIS-nya. Namanya mengidentifikasi, tapi dalam kurungnya C4. Nah, di sana ada menganalisis itu bagian juga dari mengidentifikasi Pak. Dia ada dalam satu. Iya, tapi saya salah menulis Pak. Ya, kata kerjanya kan dikatakan hoax itu. Iya. Kata hoax itu di mana ya? Yang dikatakan hoax itu dimulai dari C4 sampai C6 Bapak. Terus itu nanti diketahui itu terwujud dalam bentuk apa? Nanti terwujud dalam tujuan pembelajaran Bapak, dan nanti dari tujuan Dalam pembelajaran indikator. ya Bapak. Dalam indikator itu tuh KKO-nya apa namanya, hoax-nya itu muncul dalam bentuk apa? Dikatakan itu indikator itu hoax atau tidak hoax? Iya, dilihat dari kata kerja operasional yang digunakan Bapak. Kata kerja operasional. Iya. Kata kerja operasional itu dalam indikator yang seperti apa?
Seperti contoh mengidentifikasi, menganalisis. Kalau iya. iya, Itu ya. iya. Identifikasi itu kata kerja apa? Mengidentifikasi itu kata kerjanya kata kerja KKO yang HOTS itu Bapak. Hots ya, Iya. hots atau notes? HOTS Bapak. Hots, kenapa Anda tulis dalam kurung menganalisis? Ya Bapak, saya kira sama mengidentifikasi sama menganalisis. Tidak bisa sama. Ya, maaf Bapak. Tidak bisa sama. Anda tidak menggunakan kata kerja operasional yang terbaru yang mana hots. Identifikasi levelnya sudah naik. Oh iya, nanti saya ganti Bapak. Ini mengindikasikan bahwa Anda tidak menggunakan KKO yang hots. Anda masih menggunakan KKO yang sifatnya umum, yang tidak sesuai dengan tuntutan sekarang. Baik, yang berikut. Hots itu termuat di mana aja dalam perangkat pembayaran. HOTS Atau itu integrasi di bagian mana aja di perangkat pembayaran. HOTS itu termuat di indikator, kemudian dia juga indikator tersebut juga masuk dalam tujuan pembelajaran, kemudian kepada di langkah-langkah pembelajaran, dan juga diharapkan nanti soal evaluasinya berbasis HOTS juga Bapak. Dalam langkah-langkah pembayaran, Iya Bapak. katakan itu berbasis hots atau hots itu akan muncul pada kegiatan saja disebut dengan model PBL ya. Saya PJBL yang untuk aksi satunya Bapak. Nggih, ya. Nah, kalau di PJBL itu dia masuk di sintaks mana? Sintaksnya itu HOTS-nya bisa dari pengenalan permasalahan, kemudian bisa di menyusun rencana proyek, kemudian nanti HOTS-nya juga dalam kemampuan membuat itu ada di penyajian hasil karyanya Bapak. Jadi katakan HOTS itu orang bisa tahu HOTS itu gimana di dalam langkah pembelajaran? Dikatakan HOTS itu dilihat dari kegiatan yang dilakukan peserta didik. Misalkan contoh seperti guru menyampaikan topik dan mengajukan pertanyaan mendasar, seperti contoh misalkan upaya apa yang telah pejuang lakukan untuk memerdekakan bangsa, sehingga anak-anak terlatih untuk kemampuannya berpikir, kemampuan berpikir tingkat tinggi, sehingga anak-anak mencari jawaban kira-kira apa sih yang menjadi upaya dari pejuang yang lakukan untuk kemerdekaan bangsa ini. Itu pun akan melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi anak-anak. Baik. Nah, itu tadi ada kata HOTS. Kalau kemudian itu tadi Anda sebut di mana lagi ya? Di evaluasi. Iya. Ada evaluasi yang Anda maksudkan itu ada di mana HOTS? HOTS itu ada di pengetahuan Bapak. Di HOTS maksudnya di mana? HOTS di mana penilaian pengetahuan ini akan mengkaji tentang teori, dan di mana soal itu akan berorientasi pada HOTS. Nah, soal-soalnya dimaksud pada butir soalnya. Sebelum saya buat butir soalnya, saya membuat kisi-kisi. Nah, contohnya mungkin kisi-kisinya akan disajikan paragraf, disajikan gambar, kemudian mungkin disajikan permasalahan, dan siswa mampu menganalisis dari paragraf, mungkin permasalahan yang saya sajikan, gambar yang saya sajikan. Nah, dari situ bisa dikatakan bahwa soal tersebut HOTS. Seperti itu Bapak. Jadi dalam evaluasi itu kalau proses dalam penentuan dikatakan HOTS itu muncul di mana dan di mana? Dikatakan HOTS itu muncul di ranah atau level kognitif, yaitu dari C4 sampai C6. Itu karena ngomong C-nya, itu kalau C kan levelnya. Iya, soalnya ada di mana? Jadi oh ini HOTS, ini tidak HOTS.
Nah, itu Mulai dilihat dari indikator soalnya, Bapak. Ya, dari Indikator soalnya. indikator soal. Di mana dalam indikator soal ada apa? Di dalam indikator soal itu contohnya misalkan disajikan Ada paragraf, apa dulu? Saya tanya contoh. Ada apa dalam indikator soal? Silakan tahu. ada KKO yang menunjukkan tentang menganalisis, atau C4 itu adalah merupakan Dalam indikator soal itu menggunakan kata kerja. ya kata kerja Menggunakan menganalisis, Bapak. Baik. Jadi di dalam kisi-kisi itu harusnya dapat ditemukan pada Indikator soal. indikator soal. Tingkatannya itu baru pada jenjang kemampuan yang Anda sebut level tadi itu. Iya, Bapak. Ayo, Ya, terima kasih. lagi mana lagi? Pada kisi-kisi soal, kemudian pada butir soalnya, Bapak. Baik. Butir soal. Iya. Anda ngomong butir soal. Tadi coba bunyinya indikator soal seperti apa? Indikator soal bunyinya contohnya disajikan paragraf, siswa mampu menganalisis fakta dan informasi dari teks non-fiksi, Bapak. Ya. Terus soalnya seperti apa? Soalnya saya sajikan berupa paragraf tentang ekosistem. Nah, dari paragraf tersebut saya sajikan 2 paragraf. Untuk pertanyaan soalnya, informasi yang benar berdasarkan isi paragraf di atas adalah. Nah, dari pertanyaan tersebut otomatis siswa akan menganalisis beberapa pernyataan yang setelah saya buat apakah sesuai dengan bacaan paragraf yang telah saya sajikan. Seperti itu, Bapak. Ya. Kalau untuk yang indikator soal yang berhubungan dengan bahasa PTN, IPS ada ya? Ada, Bapak. IPS-nya itu nanti akan di bawahnya, Bapak. Dia masuk ke pertemuan kedua. Saya bedakan, Bapak. Kan dalam satu RPP aksi itu akan ditampilkan dengan 2 pertemuan 1 dan pertemuan 2. Pertemuan 1 saya ambil untuk bahasa Indonesianya sama PPKN-nya, dan pertemuan kedua saya fokus ke IPS-nya, Bapak, di lembar bawahnya. Iya. Coba kasih satu indikator soal dari IPS. Iya. Indikator soal dari IPS disajikan gambar, siswa mampu mengidentifikasi aktivitas perekonomian masyarakat setempat. Nah, contoh soal disajikan gambar, siswa mampu mengidentifikasi aktivitas perekonomian masyarakat setempat. Gambar apa? Nah, di sini saya sajikan gambar kebun teh, Bapak. Gambar perkebunan teh. Nah, dari gambar Kalau cuma perkebunan teh saja udah jelas kan? Iya, Bapak. Nanti saya perbaiki, Bapak. Makanya di atas saya tanya gambar apa sih saya bilang itu? Iya. Kalau cuma satu gambar dan hanya satu, berdasarkan gambar penyusunan bahasa sesuai. Iya. Kalau hanya cuma satu saja di atas ya perkebunan teh, ada belum tahu. Iya. Kecuali ada beberapa gambar. Cuma satu. Itu bukan lagi host itu. Iya, Bapak. Di sini. Itu untuk soal pilihan ganda. Yang soal host ada di. Di sini karena saya melihat durasi waktu dalam pembelajaran, sehingga soal evaluasinya saya gunakan pilihan ganda, Bapak. Iya. Nanti mungkin saya kembangkan lagi, Bapak.
Ya mau jika bagaimana saya tahu, itu kan urusan saya tahu. Cuma janji doang. Iya, maaf Tapi Bapak. begitu saya tidak ada, sama aja. Janji ke diri sendiri. Iya, siap Bapak. Itu sampai yang disampaikan diri. Anak saya Bapak. Hah? Anak saya. Udah dibawa aja ke situs tunjuk di situs pengadilan. Enggak, lagi rewel Bapak, lagi sakit. Oh gitu. Jangan-jangan ini mau sakit kasih stop kayak gini. Bukan Bapak, bisa dilanjutkan. Oke nih, lanjut. Saya sepertinya saya lihat terdapat sejumlah istilah ya. Iya, Ada TPP, ada macam-macam istilah yang saya lihat. iya, Betul kan? iya. Coba istilah apa aja yang Anda muncul dari situ yang integrasi apa aja sih? Ada di istilah TPACK Bapak, teknologi Dua. ya, di mana juga ada istilah saya gunakan Kahoot, itu merupakan game quiz online Bapak. Ya. Kemudian istilah-istilah lain seperti critical thinking, problem solving, communication yang merupakan bagian dari 4C. Apa itu apa itu? 4C itu merupakan ciri dari pembelajaran abad 21 Bapak, di mana 4C itu Ya, terdiri dari beda. ya, Coba yang lain tadi bagaimana? Agak ribut. Apa lagi? critical thinking dan problem solving, creativity, communication dan collaboration Bapak. Apa lagi? Sudah Bapak, sudah 4. Enggak, bagaimana itu? Kalau saya temukan, saya sebut sesuatu. Istilahnya Bapak ya? Ya, ada istilah. Oh, ada. Sebut betul. Tapi saya ada istilah yang Anda belum sebut yang ada dalam PPP. E-book mungkin Bapak. Apa? E-book. Enggak, yang ada di langkah pembelajaran, yang ada di itunya. Eh, Jangan saya ngomong di media di Sumberna. innovation Bapak. Hati-hati, jangan sampai hanya kompas ya. Ada integritas Bapak. Nah, apa itu? Nah, integritas itu dalam artian seperti kejujuran Bapak, di mana setiap siswa itu memaparkan laporan, memberikan tanggapan, mampu memberikan pendapat yang di mana pendapat tersebut memang jujur dari hati mereka, sehingga bisa memberikan kritikan terhadap kelompok lain, sehingga bisa menjunjung tinggi integritas siswa tersebut. Itu bagian dari apa? Integritas itu bagian dari PPK Bapak, penguatan pendidikan karakter. PPK. Karakter. Ya, karakter Bapak. Karakter. Jadi karakter itu ada apa aja dari situ karakter tadi? Ada religius, ada nasionalis, kemandirian, gotong royong, dan integritas Bapak. Dari situ ada karakter ya. Terus apa lagi? Kenapa lagi ada? Eh, Apa lagi? ada istilah gini Bapak, misalkan mengumpulkan informasi, menanya, itu merupakan bagian dari pendekatan saintifik Bapak. Mengumpulkan informasi itu apa? Mengumpulkan informasi dalam artian ketika saya Nah, itu menyajikan bagian ada apa? Saya butuh penjelasan. pendekatan saintifik Bapak. Iya, saintifik. Jadi ya itu ya. Iya. Ada nulis istilah apa itu orang udah ingin tahu. Saya perhatikan cuma copy paste dari kelas C Bapri. Ini Anda belajar dari mana ini buat KPP? Ya, saya memang kebetulan sempat waktu pelatihan PKP, pelatihan kompetensi itu juga saya dapat buat RPP Bapak. Terkait dengan HOTS juga ada di sana. Di situ sudah ada juga contohnya di mana penguatan karakternya waktu pelatihan PKP guru-guru itu saya dapat dari sana Bapak.
Oh iya. Iya, kebetulan saya dapat kesempatan. Bukan Kak, ini nguping dari kelas sebelah. Bukan, Bapak. Saya, gitu ya. Oke, very good. Biasa saya lihat dulu ya. Tadi ada sebut TPX-nya. TPX itu di mana tadi? TPACK itu ada di saat saya menyajikan slide PowerPoint, kemudian saat saya menampilkan video pembelajaran. Ya, itu ada di mana? Di langkah-langkah pembelajaran, Bapak. Itu ya. Iya. Nah, itu ada lagi ya. Mungkin nanti di rencana aksi 4, karena saya di sana menekankan pembuatan keterlibatan siswa dalam membuat suatu produk, memang produk digital, jadi saya menggunakan nanti di sana lebih mengarah ke teknologi informasinya, Bapak. Siswanya yang mengalami. Itu selain tadi langkah pembelajaran, bagaimana lagi itu, Kevin? Ada lagi ya? Tipek. Mungkin nanti karena saya ada RPP daringnya, Tipek itu juga saya gunakan ketika saya mengajar. Sama aja. Iya, saat Zoom, Bapak. Sekarang udah bukan mau daring, sekarang mau luring. Di mana kalau luring? Di langkah-langkah pembelajaran. Ya, selain langkah pembelajaran. Nah, udah tahu ya. Itu kalau harus ada dari tujuan pembelajaran. Iya, tujuan pembelajaran. Tidak ada satu tujuan pembelajaran yang menggunakan TIK. Gak ada satu. Ada, Bapak. Ada. Yang menonton video. Ada melalui kegiatan menonton video. Rumusan tujuan pembelajarannya belum benar. Unsur C-nya tidak lengkap. Iya. Jadi saya mengatakan, oke, Anda punya paham, oke, udah itu saja. Cuman di rumusan tujuan pembelajaran, rumusan indikator hampir sama semua. Untuk kelompok ini saya nggak tahu kenapa ya. Tapi untuk Anda punya kelebihan sedikit, di bagian lainnya Anda kuasai dan jelas. Jelas, itu aja. Anda sama aja 69 dan yang lain-lain. Tapi tetap di rumusan tujuan pembelajaran untuk total. Iya. Total ya. Mau daring maupun luring sama aja. Kecuali kalau AI ya. Itu beda. Tapi AI luring pun itu diboleh. Oke, saya kira cukup ya. Menurut saya, apa namanya, apa tadi ya? Pasal dulu lupa. Ya. LPP kembali di indikator ya. Harus minimal 2 indikator. Terus KKO harus betul-betul KKO yang sesuai level. Iya. Sesuai level. Jangan disamakan. Jangan disamakan kalau masih kita dalam proses dalam belajar. Iya. Jangan menyamakan, disamakan saja, diidentifikasi saja. Masa mengidentifikasi sama dengan analisis. Lalu perbaiki rumusan tujuan pembelajaran. Semuanya itu salah, harus katakan salah. Iya, Bapak. Ya, sama juga di soal tadi, sisi ya. Sisi soal sudah oke, cuman di buku soalnya masih ada yang perlu diperbaiki lagi. Iya. Saya kira itu aja, Pak Bli. Kembalikan. Baik, terima kasih Pak Dr. Iwa, Ibu Sarah. Ingat untuk memperbaiki untuk PPL nanti. Iya, terima kasih, Bu.
Oke, Ibu boleh keluar dan orang berikut boleh masuk. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya pamit Bapak Ibu. Oke. Gimana? Ya, seperti Gimana cara keluar nih? Maaf, Pak. Recording in progress. Enggak ada. Kemana? Kelihatan.